Persyaratan terpenuhi, diverifikasi, kemudian sudah diverifikasi ke lapangan, semuanya terpenuhi, dirayakan, ya paling sehari 2 hari selesai. Untuk hari ini berapa madin tadi yang di? Tadi 7, yang baru 2, yang perpanjangan 5. Jumlah madin sekitar 300-an lah, data yang konkret nanti di Montren. Apakah untuk membuat madin itu harus ada berapa kriteria, siswa harus segini gitu? Iya, kalau nggak salah minimal 20 ya sampai ya. 31. Ya itu 30 minimal punya santri 30. Terus pengajarnya? Pengajarnya 2-3. Oh iya, pesan saya karena ini adalah bentuk legalitas untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya amanah yang diberikan ini. Tentu harapannya ke depan setelah mendapatkan legalitas, mendapatkan ijab, ya ditingkatkan kualitas pendidikan di Madin. Ya. Terima kasih. Jadi untuk diketahui dan juga tidak salah paham bahwa Madin itu ada 2 kategori. Yang pertama Madin Takmiliyah, yang kedua adalah Madin Salafiyah atau Madin yang dikelola oleh pondok pesantren. Madin Takmiliyah itu dinamakan Takmiliyah karena itu suplemen, artinya tambahan ketika mapel agama di tingkat SD, MI itu kurang, maka di situ nanti penambahan untuk pendidikan agamanya di Madin itu. Maka siswa Madin itu paginya mereka juga belajar ada yang di SD, ada yang di MIN, itu Takmiliyah penambahan. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Magetan hari ini kurang lebih, yang kemarin tahun lalu itu ada 263, nah tahun ini sudah hampir mendekati 300 dengan munculnya madin-madin yang baru. Pak Uda sebagai koordinator forum, ya, otomatis kan Pak Uda harus tahu semua kegiatan forum di tingkat kecamatan. Bagaimana menyikapi kalau ada madin yang mungkin susah bikin surat atau lambat? Ya, kita juga memaklumi bahwa karena Madin Takmiliyah dan ini adalah yang sudah pure non formal, ya, karena Madrasah Diniyah ini adalah non formal dan pemegangnya tidak semua itu adalah orang-orang yang paham terkait dengan tata administrasi, maka kita setiap lapanan itu kita juga mengadakan forum untuk berkumpul. Dalam hal ini adalah barangkali ada kesulitan-kesulitan baik dari sisi administrasinya ataupun proses KPM-nya. Jadi itu kita setiap lapanan mesti adakan perkumpulan dan itu secara ajang sana dari kecamatan ke kecamatan. Itu untuk solusinya. Atau juga terkadang kita ya walaupun non formal dituntut administrasi seperti formal. Dan hari ini bahkan sudah 3 tahun terakhir kita juga ada ujian akhir bersama bagi santri-santri yang sudah kelas 4. Jadi jenjang takmiliyah itu 4 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ketika sudah kelas 4 harus mengikuti ujian akhir bersama yang itu dikoordinir oleh DPW FKDT, jadi Dewan Pengurus Wilayah Forum Komodasi Diniyah Takmiliyah, dan kita pun juga ikut seperti itu. Dengan munculnya Madin yang baru, kita bisa mencetak generasi yang Qur'ani, rahmatan alamin. Jadi bisa kita santriwan dan santriwati yang cerdas, yang sesuai dengan kemajuan sekarang ini. Di
takmiyah di Madin ini ada dua, jadi Madin Ula dan Wusta. Kalau yang diniyah Ula itu usia di bawah 15 tahun, yang Wusta itu usia di atas 15 tahun. Jadi sebelum masuk Mantemboro itu juga diniyah, ada Madin, jadi Madin tapi namanya Madin Wusta. Gitu bagus. Oke. Terima kasih atas waktu. Kami izin. Oke, bismillah, insyaallah. Ya kita ikhtiar untuk bagaimana kita yang selama ini sebenarnya sudah berdiri sejak 4 tahun lalu, cuma belum Madin ya. Ini yang sekarang itu kita coba masuk ke formal di Madin. Ya harapannya kami bisa berkontribusi yang lebih baik lagi untuk bangsa ini dengan pendidikan Madin ini ya. Pertama kalau kami memang sejak awal membawa misi terkait dengan khidmah untuk masyarakat itu ya, pendidikan utamanya di adab dan Quran ya, sebagaimana nama itu, harapannya tidak tekan daripada apa yang kami harapkan, bahwa adab itu sendiri kan sudah menjadi amanat Pancasila di sila yang kedua ya, hingga itu kami masukkan, bahkan kami syiarkan ya. Hakikatnya kami tidak lepas dari nilai-nilai 4 pilar yang sudah disampaikan, yang sudah menjadi arah bangsa ini ya, menjadi landasan bangsa ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan menyampaikan kepada seluruh masyarakat, utamanya yang telah mengajukan Madin, mudah-mudahan ijabnya Madin itu bisa dimanfaatkan, barokah, maslahah di dunia dan akhirah. Dan harapan saya bahwa untuk pengajuan BOP, Bosda dan sebagainya itu perlu adanya MNIS dan izin operasional ini sebagai syarat untuk memperoleh BOP dan dana Bosda. Kedepannya harapan kami para ustadz-ustadzahnya senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT karena perjuangannya mendidik putra-putrinya. Semoga putra-putrinya menjadi putra-putri yang solih, solihah, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, dan menjadikan negara yang betul-betul barokah.